Alhamdulillah kita sudah berada di dekat kampus Universitas Wina. Sebentar lagi kita akan ngobrol bareng Gus Umar Hamdan, mahasiswa master. Ini Wina, nampak kamera. Inilah situasi di sekitar kampus Universitas Wina dalam bahasa Indonesia. Nampak di depan ada bus Hope On and Hope Off, bus wisata. Roosevelt Platz. Achtung. Taman-taman di Eropa itu asik ya. Taman-taman di kita juga mulai sebetulnya sudah banyak yang asik. Terutama di ibu kota provinsi. Ya Pak Umar ya? Betul. Jadi kesan Pak Umar apa selama tinggal di Vienna dibandingkan dengan di Indonesia sebelumnya? Alhamdulillah bisa tinggal di Vienna, bisa belajar di Vienna, tempat yang ternyaman untuk belajar. Asik, dosen-dosennya juga sangat terbuka, memberikan informasi, tidak ada gap. Jadi dosen dan mahasiswa itu seperti teman. Okay. Bahkan kita memanggil dosen itu ya seperti kayak teman langsung aja. Nama. Bahkan beliau dosen-dosen itu tidak mau dipanggil kayak Pak, Sir, atau Profesor begitu. Beliau lebih nyaman dipanggil nama langsung. Ya? Dan ketika belajar juga beliau sangat terbuka, dosen-dosen di sini. Jadi kita dituntut untuk kritis. Ya apapun yang mereka katakan ya belum tentu ada benarnya. Kita lewat sini. Kita sana. Untuk biaya hidup, berapa besaran angka yang diperlukan untuk teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya ke biaya hidup Vienna? Di sini sebenarnya standar biaya hidup di sini 1.300. 1.300. Nah, sudah cukup untuk housing, makan, ya bisa menabung. Kalau misalkan kita mau irit, masak sendiri, ya kalau misalkan mau makan di luar juga bisa. Cuman ya agak lebih sesekali ya, nggak bisa setiap hari ya. Betul. Kalau setiap hari ya bocor ya. Itu Boncos. Orang asik duduk bareng temannya, ngumpul, ngobrol kadarnya tanpa perlu mengeluarkan biaya besar. Lalu sepeda, warga, ngajak anak-anak jalan seperti kebiasaan di Finlandia juga. Minimal per hari orang-orang itu keluar rumah untuk sekedar jalan dan keliling lokasi sekitar perumahan mereka. Kemana kita Pak Omar? Ini gereja yang lain selain yang ada di Stephen Platz. Jalur sepeda dan jalur pejalan kaki. Jalan Pak Omar. Berada di
lokasi Universitas Wina. Bulan ini lagi libur kayaknya. Siapa? Ini kan udah musim liburan. Kita masuk ke Universitas Wina. Lumayan nyaman, ada tram di depan kampus. Universitas Vienna. Assalamualaikum orang-orang baik, alhamdulillah kita lagi di Universitas Wina di Austria, ibu kota negaranya. Alhamdulillah pada kesempatan ngobrol bareng santri kali ini kita akan berbincang langsung dengan kandidat master dari Universitas Wina, Mas Umar Hamdan. Seperti apa detailnya, yuk kita lihat percakapannya melalui video ini. Ya, Pak Umar bisa ceritakan sejarah personal Pak Umar sebelum akhirnya bercita-cita atau memiliki cita-cita untuk bersekolah ke luar negeri. Silakan Pak Umar. Baik, terima kasih Pak Alim. Saya sebelum sekolah atau dapat bersekolah di Vienna ini, sebelumnya saya background sebelumnya adalah santri. Saya adalah santri dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah dapat berkesempatan kuliah di Vienna ini, mungkin berkah dari santri, ngabdi di pesantren, sepertinya mengabdi kepada guru, mengabdi kepada kiai, dan kepada pondok pesantren, memberikan keberkahan untuk dapat sehingga saya dapat melanjutkan perkuliahan di sini. Dan sebelumnya setelah saya nyantri di Kendari, saya dapat berkesempatan kuliah di Bogor. Alhamdulillah dapat beasiswa juga di Universitas Nahdlatul Ulama. Lagi-lagi di situ kampus yang mengajarkan kita untuk berbakti, mengabdi kepada kiai, dan kemungkinan besar juga ini adalah salah satu berkah dari pengabdian di Nahdlatul Ulama itu. Oke, Omar, background orang tua seperti apa? Boleh singkat saja. Masya Allah sekali, saya memiliki hanya keluarga kecil di Kendari, karena sebagian keluarga besar saya tinggal di Jawa, dan yang di Kendari hanya orang tua saja, dan ya saudara-saudara kandung dan keluarga adalah seorang petani. Ayah saya seorang petani dan ibu saya juga adalah ibu rumah tangga biasa. Alhamdulillah dari orang yang tidak berkecukupan bisa melanjutkan studi di luar negeri, khususnya di Austria. Oke. Saya kira menarik ceritanya Pak Umar. Boleh saya dalami sedikit lagi? Ketika orang tua mengetahui bahwa Pak Umar dapatkan beasiswa LPDP untuk bisa bersekolah ke Austria, apa respon pertama mereka?
baik ayah maupun ibu? Orang tua tidak pernah membayangkan, karena sebelum saya pindah ke Kendari, saya tinggal di pelosok hutan karena orang tua saya ikut program transmigrasi pada tahun 96 kurang lebih. Dan itu betul-betul di pelosok, tinggal di hutan, dan saya juga tidak pernah bermimpi sebelumnya untuk bisa melanjutkan perkuliahan di luar negeri, khususnya di Austria ini. Mereka sangat bersyukur, sangat luar biasa sekali, bangga, dan tentunya saya akan memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat baik. Baik, Omar, kita beranjak ke pertanyaan yang kedua. Apa motivasi utama Pak Omar ingin bersekolah di Austria? Meskipun saya tahu awalnya Pak Omar tidak pernah berpikir bisa studi di benua biru atau Eropa begitu ya. Tapi lantas kemudian saya kira mungkin ada satu peristiwa penting sehingga kemudian muncul motivasi baru selain ingin berkuliah ke luar negeri dengan tujuan negara A, kemudian memutuskan untuk pindah ke negara tujuan B, kebetulan ada di Eropa, yakni Austria. Bisa ceritakan singkatnya seperti apa Pak Omar? Betul, baik sekali. Sebelumnya saya memiliki tujuan kuliah itu dalam pendaftaran atau dalam administrasi pendaftaran saya ke LPDP itu tujuannya yang pertama Malaysia, terus Australia. Dua pilihan terakhir adalah Australia. Dan kenapa saya kemudian pindah melanjutkan kuliah saya di Austria ini? Saya pikir di Austria atau di Eropa khususnya kita dapat memiliki pengetahuan lebih, dan di Austria ini kita bisa banyak sekali sejarahnya, terutama berkaitan dengan jurusan saya, yaitu hak asasi manusia atau human right, di mana ada konvensi Wina, banyak sekali, dan sejarah-sejarah yang berkaitan dengan jurusan pendidikan saya saat ini. Oke. Saya kira itu ya motivasi khusus yang kemudian mendorong Pak Omar untuk mengubah haluan tujuan negara tujuan pendidikan dari mulai pilihan pertama tadi di Malaysia, kemudian pilihan kedua, ketiga di Australia, dan pada akhirnya berlabuh di Austria, tepatnya di ibu kotanya yakni Wina. Nah, pertanyaan yang ketiga Pak Omar, saat kita menjalani pendidikan atau kuliah di luar negeri itu, satu hal yang perlu diperhatikan adalah kemampuan kita untuk hidup mandiri begitu. Termasuk di dalamnya mengatur bagaimana kegiatan perkuliahan itu tidak terbengkalai, namun kita juga tetap aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, apakah bersama dengan masyarakat Indonesia atau masyarakat belahan negara lainnya di level global. Nah, apa yang Pak Omar lakukan dalam rangka menjaga ritme kuliah agar tidak terbengkalai, tapi tetap bisa aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan, misalnya pengajian rutin mingguan di Masjid As-Salam atau Wapena, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Silakan diceritakan Pak Omar. Ya, tentunya kita harus memiliki schedule yang kita harus memiliki schedule dalam harian, kemudian mingguan dan bulanan, apa schedule kita, kemudian jadwal perkuliahan kita juga kita harus atur sebaik mungkin, jadwal tugas, jadwal deadline tugas, dan kemudian jadwal lain sebagainya, jadwal antara jadwal perkuliahan dan jadwal untuk bersosialisasi kita harus bisa membedakan. Jangan sampai kita terlalu asik bersosialisasi dengan organisasi lokal maupun organisasi Indonesia, tapi kita lupa dengan tujuan utama kita datang sini, yaitu menyelesaikan studi, karena kita diberikan beasiswa ini untuk menyelesaikan studi, untuk belajar. Tentunya juga, walaupun dengan bersosialisasi kita dapat belajar, tapi tujuan utama kita adalah belajar di kampus, menyelesaikan studi di kampus, dan kita dapat menyelesaikan kredit yang telah ditentukan oleh kampus, seperti itu. Baik. Pertanyaan terakhir Pak Omar, apa persiapan teknis yang perlu dipersiapkan oleh adik-adik kita yang masih berada di pondok pesantren ketika mereka mempunyai keinginan untuk bisa melanjutkan pendidikannya di luar negeri? Baik, ini sangat menarik sekali karena ini saya juga pernah ceritakan di NU Online. Waktu itu saya dapat
interview juga oleh redaksi online. Pada waktu itu kendala terbesar saya dalam mendapat atau meraih beasiswa LPDP ini khususnya ke luar negeri yaitu soal bahasa. Karena saya sendiri di pesantren mengakui bahwa di pesantren saya, khususnya di pesantren di Kendari, kita ada pelajaran bahasa Inggris tapi ya hanya formalitas di sekolah saja. Kita tidak mendalami, tidak menjadi komunikasi harian atau ada jadwal komunikasi untuk bahasa Inggris dalam seminggu berapa kali, tidak ada sama sekali. Bahkan saya berpikir bahwa dulu belajar bahasa Inggris untuk apa gitu. Tidak penting kayaknya, tidak digunakan dalam komunikasi seharian kita. Karena itu saya berpesan kepada saudara-saudara para santri semuanya yang ingin melanjutkan perkuliahan di luar negeri, yang paling penting adalah soal bahasa. Kita mungkin berpikir bahwa apa gunanya untuk belajar bahasa Inggris, walaupun teman-teman pada saat ini di lingkungan teman-teman, lingkungan para santri sekalian tidak berguna sama sekali, tidak ada teman untuk berkomunikasi dan bahkan malu atau diejek, dibully sama teman-teman untuk ngobrol bahasa Inggris, sok Inggris ya bahasanya. Gak usah malu, karena itu sangat berguna sekali untuk ke depan. Ketika kita mendapatkan kesempatan, kita sudah siap. Jadi ketemunya keberuntungan itu adalah ketemunya antara kesiapan dan kesempatan. Kalau misalkan ada kesempatan tapi kita tidak siap, ya tidak beruntung juga. Begitupun sebaliknya, ada kita siap tapi tidak ada kesempatan, itu ya kita tidak juga beruntung dalam hal itu. Oleh karena itu saya berpesan untuk tetap melanjutkan pelajaran bahasa Inggrisnya yang sudah belajar saat ini di pesantren. Saya kira banyak pesantren saat ini di Indonesia yang telah menerapkan bilingual ya dalam daily communication-nya, untuk tetap dilanjutkan dan tetap di-maintain dalam keseharian, tetap di praktis dalam komunikasi kesehariannya. Saya kira itu yang paling mendasar. Saya kira dimanapun kita berkuliah, saya kira komunikasi itu yang paling penting. Baik, Pak War, terima kasih banyak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ngobrol bareng di Universitas Wina. Jadi saya baru tiba semalam, beliau menjemput saya untuk bisa mengantarkan ke tempat penginapan. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa mengajak beliau untuk ngobrol bareng mengenai tantangan yang dihadapi oleh beliau saat menjalani pendidikan master di Universitas Wina, Austria. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat buat orang-orang baik, khususnya adik-adik santri yang tengah menempuh pendidikan di pondok-pondok pesantren, baik di Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Kami mendoakan mudah-mudahan cita-cita yang adik-adik inginkan itu bisa tercapai, khususnya cita-cita untuk bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri agar kemudian bisa memberikan manfaat kembali ke tanah air dengan sebaik mungkin. Boleh disebutkan nama universitasnya? Nama pondok pesantrennya? Saya dari Pondok Pesantren An-Nur Az-Zubaidi di Sulawesi Tenggara, kemudian pindah ke Bogor, melanjutkan S1 saya sambil mondok juga di Pondok Pendawa di Bogor. Oke. Kemudian nama jurusannya di sini persisnya apa? Fakultas apa? Fakultas Hukum, jurusan Human Rights di Universitas of Vienna. Kita akan naik ini menuju ke apartemen tempat kita tinggal di Herzgasse 36.